Jadi di kemampuan secara keseluruhan taraf kecerdasan itu ada nilainya. Nah, nilainya itu atau nilai standar atau yang disebut sebagai cut off-nya itu adalah 100. Jadi kalau sekiranya ada siswa yang nilainya di bawah 100, berarti dia itu di bawah standar. Standar anak-anak seusia dia. Karena pada dasarnya adalah tes IQ itu adalah perbandingan antara kemampuan siswa yang bersangkutan dibandingkan kemampuan rata-rata anak seusianya atau populasi seusianya. Jadi kalau seumpamanya siswa yang bersangkutan nilainya 100, berarti dia itu standar dalam konteks sesuai dengan kemampuan daya pikir rata-rata anak seusia dia. Sebaliknya kalau sekiranya dia itu angkanya 120 atau 130, berarti kemampuan dia di atas daripada kemampuan rata-rata anak seusia dia. Nah, namun di sini yang harus dipahami, bahwa walaupun threshold atau batasan daripada IQ itu adalah 100, ketika seseorang itu sudah menyentuh di angka 100 atau 105, 110 gitu ya, tidak terlalu signifikan perbedaan kinerja atau performa di sekolah kalau di atas daripada skor threshold. Katakan misalnya begini, kalau seumpamanya siswa yang skornya 120 tidak bisa dengan serta-merta diartikan bahwa dia akan jauh lebih berprestasi dibandingkan siswa yang ber-IQ 105. Kenapa? Karena di atas daripada angka threshold tersebut, yang bermain bukan lagi aspek kognitif atau aspek kecerdasan atau aspek kemampuan daya pikir, melainkan aspek emosi atau aspek terkait dengan bagaimana dia bersungguh-sungguh atau daya juangnya terkait dengan pembelajaran atau melakukan tanggung jawab sekolah. Jadi kembali lagi, poin yang mau saya sampaikan dari pembahasan mengenai tes IQ ini adalah bahwa sekiranya hasil tes daripada scoring IQ-nya ini adalah dari siswa yang bersangkutan itu 105, 110 gitu ya, atau mungkin adiknya kok bisa lebih tinggi atau kakaknya kok bisa lebih tinggi gitu ya, itu adalah bukan sesuatu yang merupakan faktor yang mendeterminasi bahwa dia akan gagal atau dia akan berhasil. Karena di atas daripada angka 100 atau di atas daripada angka threshold, yang lebih menentukan itu adalah aspek emosi. Jadi artinya bagaimana dia menguasai dirinya, bagaimana dia itu memotivasi dirinya ketika dia down misalnya, atau bagaimana dia menghadapi kesulitan. Jadi aspek-aspek itu yang lebih menentukan dibandingkan aspek kecerdasan. Yang kedua yang harus dicermati juga bahwa dari 8 atau 9 dimensi ini, tidak semua dimensi tersebut nilainya harus baik, atau tidak semua dimensi tersebut nilainya harus baik sekali. Mengapa? Karena itu bergantung daripada kemana orientasi profesi siswa yang bersangkutan. Ambil contoh misalnya, ternyata si siswa ini memiliki minat terkait dengan seni, misalnya. Maka tentu kemampuan numerikal tidak terlalu signifikan buat siswa yang bersangkutan. Jadi tidak semua itu adalah perlu baik atau baik sekali. Namun sekiranya rendah atau kurang, kami sarankan supaya ada perbaikan. Kami sarankan supaya ditingkatkan. Namun tidak pada sampai tingkat katakan baik atau baik sekali. Mengapa? Karena masing-masing itu akan sangat bergantung daripada orientasi profesi atau orientasi ke depannya dari studi siswa yang bersangkutan. Nah, dari saya penjelasan mengenai tes IQ itu adalah demikian. Di bawahnya itu ada interpretasi yang mana Bapak dan Ibu bisa pelajari juga. Ya. Dan sebelum kita berlanjut ke halaman selanjutnya, apakah ada pertanyaan dulu? Saya persilahkan Bapak dan Ibu mengenai pembahasan daripada tes IQ. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik, sekiranya belum, maka saya akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa kelas 12 yang saya hormati, di halaman selanjutnya itu adalah mengenai deskripsi profil individu atau yang disebut sebagai karakter daripada siswa yang bersangkutan. Nah, dalam pelaporan daripada karakter siswa yang bersangkutan,
kami bedakan menjadi dua. Ada karakter secara umum, yang mana itu di layar saat ini, dan ada penjelasan secara teknis atau secara mendetil di halaman berikutnya. Jadi kami membagi dua laporan tersebut supaya memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan. Kembali dan kembali lagi, tujuan daripada laporan dan sesi ini adalah supaya Bapak dan Ibu bisa mengenali siswa yang bersangkutan dan memberikan masukan kepada siswa yang bersangkutan untuk lebih meningkatkan optimalitas pembelajaran dia sekarang dan masa depan. Nah, di layar, Bapak dan Ibu bisa melihat deskripsi profil daripada siswa yang bersangkutan per saat ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu baca dulu secara sekilas. Saya berikan kesempatan 1 menit. Nanti sekiranya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan terkait deskripsi profil siswa? Sekiranya belum, saya akan lanjutkan ke lembar selanjutnya. Nah, di lembar yang selanjutnya ini, menurut saya agak sedikit lebih jelas, ya, di mana kita bisa mengetahui karakter umum dari siswa yang bersangkutan, lalu kemudian potensi kelemahannya secara lebih definitif, gitu ya, kekhawatiran. Nah, yang tidak kalah pentingnya bagaimana memotivasi siswa yang bersangkutan. Ada yang termotivasi oleh tantangan, ada yang termotivasi oleh pujian, ada yang termotivasi oleh tugas yang jelas, yang terdefinisi dengan baik, gitu ya. Lalu di halaman yang paling bawah juga ada ketika berkomunikasi dengan siswa, guru dan orang tua sebaiknya menggunakan metode seperti apa, atau caranya seperti apa. Kembali dan kembali lagi bahwa hal yang disampaikan ini adalah berupa masukan, tetap metode atau pemahaman yang jauh lebih baik adalah pemahaman yang dimiliki Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan siswa yang bersangkutan. Jadi ketika berkomunikasi dengan siswa, guru, dan orang tua sebaiknya melakukan apa, itu kami berikan masukan berdasarkan respon daripada siswa yang siswa berikan dari pada saat pelaksanaan tes. Di lembar yang berikutnya kita juga menyajikan ketika berkomunikasi dengan siswa, guru, dan orang tua sebaiknya tidak melakukan seperti apa, tidak menggunakan metode seperti apa, itu kami juga berikan. Mohon maaf, ada yang baru bergabung, Bapak Ibu. Lalu cara menganalisa informasi, karakteristik dalam kelompok, nah, area pertumbuhan personal, pengambilan keputusan, membina hubungan dengan orang lain, dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah bahwa kita tiba pada suatu pemahaman bahwa saat ini kita sudah membahas dua, yaitu adalah terkait dengan kemampuan daya pikir, dan yang kedua itu adalah karakteristik personal. Nah, nanti akan ada tiga, yang ketiga itu adalah minat. Dari kemampuan daya pikir, lalu kemudian atau potensi daya pikir, lalu kepribadian dan minat, gabungan atau kombinasi ketiganya itu adalah bahan untuk menentukan kira-kira profesi apa yang inline atau profesi apa yang memberikan peluang supaya siswa yang bersangkutan bisa berkembang secara optimal pada profesi tersebut. Jadi saat ini kita berada di chapter kedua. Chapter kedua ini adalah berbicara mengenai karakter dia. Jadi sekilas untuk saya memberikan pemahaman mengapa karakter ini juga memainkan peranan dalam penentuan profesi, itu adalah contohnya saya berikan seperti ini. Beberapa saat yang lalu ada orang tua yang bertanya mengapa anaknya nggak bisa untuk atau tidak dianjurkan untuk masuk ke mengambil jurusan akuntansi misalnya. Padahal ayahnya itu adalah seorang akuntan.
Nah, ternyata ketika kita mempelajari lebih dalam bahwa si siswa yang bersangkutan itu memiliki karakter, itu adalah melihat gambar besarnya, cenderung melihat gambar besarnya dibandingkan melihat gambar secara mendetail. Yang kedua, itu adalah lebih ke arah people oriented dan bukan kepada work oriented. Sementara kalau profesi seorang akuntan itu adalah work oriented. Jadi tidak berorientasi pada manusia atau kurang berorientasi pada manusia. Itulah sebabnya mengapa dari karakter gambaran karakter tersebut akan jauh lebih cocok sekiranya dia tidak menjalani fungsi yang berlawanan dengan karakter dia saat ini. Dan kita tidak merekomendasikan jurusan akuntansi kepada siswa yang bersangkutan. Kalau ditanya apakah dia bisa kuliah di akuntansi atau tidak, jawabannya pasti bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia bisa thrive, apakah dia bisa mengembangkan seluruh potensinya di area atau di profesi sebagai seorang akuntan. Nah, di situ yang mungkin nanti akan ada sedikit hambatan. Jadi termasuk salah satunya adalah pada saat perkuliahan, masa studi di perkuliahan. Gitu ya. Seluruh daripada laporan psikologi ini itu adalah dibuat dengan suatu orientasi bagaimana caranya supaya memberikan kepuasan belajar pada siswa saat ini dan masa depan, ya, supaya artinya kita memberikan rekomendasi yang bisa membuat siswa pada akhirnya memiliki kepuasan dalam belajar. Jadi artinya supaya dia tidak terseret-seret dalam menuntaskan perkuliahannya nantinya. Oke, terkait dengan kepribadian Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Sebelum saya masuk ke potensi kecerdasan dan minat siswa. Oke. Sekiranya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan, bisa diinstruksi Bapak Ibu sekalian. Dan jika tidak, saya akan lanjutkan. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai potensi kecerdasan dan minat siswa. Nah, di layar, Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat ada, maaf sebentar ini ada. Oh ya, maaf. Di layar Bapak Ibu sudah bisa melihat ada 7 potensi kecerdasan atau minat siswa. Nah, yang menarik daripada potensi kecerdasan dan minat siswa ini itu adalah bahwa pengukurannya ini bukanlah pengukuran yang sifatnya itu adalah membandingkan dengan orang lain, gitu ya, atau populasi. Melainkan ini adalah pengukuran yang diukur terhadap aspek yang ada di dalam dirinya. Jadi artinya kalau nilainya 0 sampai 35, bukan berarti nilainya itu rendah. Melainkan itu hanya untuk membandingkan antara masing-masing aspek tersebut. Jadi nilai maksimumnya tidak ada. Melainkan ini hanya untuk membantu kita untuk membandingkan antar masing-masing aspek yang ada pada diri siswa yang bersangkutan. Bahasa psikologinya namanya pengukuran ipsatif. Jadi artinya kita membandingkan linguistik, logis matematis, musikal, fisik kinestetik, spasial, sampai interpersonal yang ada di dalam dirinya. Jadi garis-garis batang tersebut itu adalah aspek-aspek kecerdasan yang ada di dalam diri siswa yang bersangkutan. Nah, cara melihatnya itu adalah dengan cukup memperhatikan saja 3 diagram tertinggi. Jadi artinya kalau di layar yang kita lihat itu ada yang tertinggi, 3 tertinggi itu adalah linguistik, logis matematis, dan musikal. Kalau linguistik itu artinya bahasa dan turunannya, logis matematis itu berarti matematika, sains, teknologi, dan turunannya. Musikal itu artinya musik, fisik kinestetik itu olah tubuh, spasial visual itu terkait dengan desain, interior, kecerdasan ruang, gitu ya, arsitektur, gitu misalnya.
Atau interpersonal itu adalah terkait dengan hubungan dengan orang lain, dan intrapersonal itu adalah hubungan dengan diri sendiri. Atau misalnya contohnya adalah rohaniawan atau filosof itu, dan turunannya. Nah, jadi minat ini juga adalah chapter ketiga atau faktor ketiga dalam penentuan profesi. Jadi nanti tadi kita sudah membahas bahwa dalam penentuan profesi ada 3 faktor yang kita perhatikan. Nomor 1 itu adalah potensi kecerdasan, daya pikir, mohon maaf, potensi daya pikirnya. Lalu yang kedua itu adalah karakter dia, ya, gambaran karakter atau profil kepribadiannya. Lalu yang ketiga ini adalah potensi kecerdasan dan minatnya. Nah, jadi kita memperhatikan yang kira-kira profesi yang benar-benar memenuhi ketiga aspek tersebut apa untuk siswa yang bersangkutan. Di sini menjadi jelas, IPA atau IPS tidak bisa dibandingkan. Jadi bukan IPA lebih baik daripada IPS atau IPS lebih baik daripada IPA, melainkan yang terbaik itu adalah yang sesuai, yang bisa memfasilitasi perkembangan daripada potensi siswa bersangkutan. Jadi artinya adalah dari apakah dia itu IPA, apakah dia itu IPS, itu tidak ada yang jauh lebih baik jurusan-jurusan atau profesi ke depannya, melainkan yang terbaik itu adalah yang bisa memfasilitasi pertumbuhan daripada siswa yang bersangkutan. Nah, jadi kembali lagi saya menginformasikan potensi kecerdasan dan minat siswa ini, cara membacanya cukup memperhatikan 3 diagram yang paling tinggi. Kalau di layar, ini ada linguistik, lalu logis matematis, dan musikal. Sekiranya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu terkait dengan potensi kecerdasan dan minat siswa. Jika belum, saya akan lanjutkan ke analisa kecemasan ujian. Nah, yang berbeda dengan tes yang lain, tes psikologi yang lain itu adalah di mana kita memberikan tes terkait dengan kecemasan ujian. Seringkali mungkin Bapak dan Ibu mendapati kondisi di mana siswa telah belajar dengan sungguh-sungguh ketika sebelum menghadapi ujian, lalu ketika dia masuk ke ruang ujian, dia tidak bisa menguasai dirinya, dia nervous, dia cemas, akibatnya semua yang sudah dia pelajari hilang semua. Tapi nilai kan ujung-ujungnya adalah apa yang tertulis di kertas, nilai yang tertulis di kertas seperti itu. Nah, bukan karena dia tidak mampu. Kenapa? Ketika tes tidak dilakukan di sekolah gitu misalnya, atau ketika dia berada dalam konteks di luar tes, ternyata dia mampu. Tapi mengapa ketika dilaksanakan tes justru prestasinya atau kemampuannya itu tidak muncul? Nah, itu disebabkan salah satunya adalah yang disebut sebagai cognitive test anxiety atau kecemasan terhadap ujian. Nah, yang penting untuk diperhatikan itu adalah cukup memperhatikan apakah siswa yang bersangkutan, putra bapak dan ibu, memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Kalau sekiranya rendah dan menengah, nanti seiring berjalannya waktu dia bisa mengendalikan dirinya, dia mampu untuk menguasai dirinya. Tapi sekiranya dia itu tinggi, kami menyarankan, kami merekomendasikan supaya dikonsultasikan baik antara orang tua dengan siswa, atau juga orang tua siswa juga dengan konselor di sekolah, karena yang tahu siswa yang keseharian selain orang tua itu juga guru di sekolah, terkait dengan bagaimana caranya atau kapan sih ketika kecemasan itu muncul dan bagaimana caranya untuk mengendalikan kecemasan siswa, utamanya ketika menghadapi ujian. Ketika dua metode tersebut, diskusi dengan orang tua atau kemudian diskusi dengan konselor itu belum mendapatkan hasil yang optimal, baru kemudian bisa melakukan konsultasi dengan pihak profesional dari luar seperti itu. Tapi kami merekomendasikan untuk yang pertama kalinya adalah dituntaskan di lingkungan rumah dan sekolah. Mengapa? Karena yang jauh lebih memahami siswa yang bersangkutan itu adalah utamanya adalah orang tua. Jadi kembali lagi tipsnya itu adalah bahwa terkait dengan tingkat kecemasan itu adalah potensi, gitu ya. Seringkali mungkin Bapak dan Ibu, apalagi kalau dalam kondisi PJJ saat ini, ya, belajar di rumah,
mungkin siswa tidak memunculkan kecemasan gitu ya. Namun kalau tertulis di dalam hasil tesnya itu dia memiliki potensi kecemasan, itu artinya adalah bahwa patut untuk menjadi perhatian, ya, patut untuk ditelusuri lebih lanjut dan dicarikan solusinya. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan Ibu. Dari hasil yang tadi diagram itu, kebetulan anak saya musikal itu yang paling tinggi. Ya, Ibu. Tapi secara keseharian, musiknya sih dia standar-standar aja, nggak ada yang menonjol gitu. Ya, betul. Ya, jadi artiannya itu adalah yang tadi saya sampaikan kepada Ibu, itu baru satu faktor. Jadi bukan tiga. Jadi profesi yang lebih direkomendasikan nantinya itu adalah profesi yang bisa memfasilitasi dari ketiga faktor tersebut, baik dari segi kepribadian, baik dari segi kemampuan, dan juga dari segi minat. Jadi kita tidak hanya mendasari pada minat semata. Dan yang kedua, dari ini juga bagusnya pertanyaan Ibu itu adalah bahwa tadi saya menyampaikan ada tiga faktor gitu ya. Jadi faktor pertama itu adalah kemampuan daya pikir gitu ya. Lalu yang kedua kepribadian, dan ketiga minat. Nah, faktor yang kedua dan faktor yang ketiga ini cenderung ajak, cenderung tetap. Sementara faktor kemampuan ini adalah sesuatu yang bisa berubah. Jadi artinya kalau seumpamanya yang bersangkutan dilatih gitu ya, atau dia mendapatkan stimulasi-stimulasi khusus gitu ya, kemampuan dia di bidang apapun itu juga bisa bertumbuh. Itulah sebabnya kami menaruh emphasis yang lebih besar pada faktor yang kedua dan faktor ketiga dibandingkan faktor yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua, sorry Pak lagi, dia di logis matematis dan interpersonal itu sama intrapersonal itu yang agak tinggi sih interpersonal, lalu kemudian logis matematis dan intrapersonalnya itu standar Pak. Jadi saya ambil tiganya itu yang mana ya? Jadi yang paling tinggi adalah musik ya Bu ya? Ya, musik. Yang keduanya? Yang keduanya interpersonal. Oh ya, ya itu Bu. Jadi artinya irisan antara ketiganya nantinya. Jadi dari minat kita ambil yang tiga tersebut, gitu ya. Lalu kemudian kita kombinasikan juga dengan gambaran daripada profil kepribadian dan juga dari potensi kecerdasannya, potensi daya pikirnya. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa kita tidak bisa melihat atau hanya menaruh atensi kita pada minat saja gitu maksud saya. Yang saya agak ini Pak, kan jadinya jadi ada 4 bukan 3 karena logis matematis dan intrapersonalnya rata. Oh gitu maksudnya. Ya. Iya. Jadi ada kemungkinan seperti itu juga Bu, nggak apa-apa. Jadi artinya memang kalau kita memberikan itu artinya 3 gitu ya, rata-rata 3, tapi ada juga yang mungkin 4 gitu. Jadi artinya bukan merupakan suatu kepastian bahwa itu harus selalu 3. Rata-rata 3. Rata-rata 3. Iya. Baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik. Nah, jika demikian, jadi di halaman berikutnya kita menyajikan risalah. Nah, risalah ini adalah sebenarnya rangkuman daripada laporan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kepribadian, lalu kemudian kita sudah membahas mengenai area perbaikan dia, gitu ya, di dalam kepribadian tersebut, gitu ya. Nah, tiba saatnya kita membahas mengenai rekomendasi profesi. Nah, rekomendasi profesi ini itu adalah kita membahas atau membacanya itu dari 3 komponen atau 3 faktor tersebut, yaitu adalah terkait dengan potensi daya pikir, lalu kemudian kepribadian, dan yang terakhir itu adalah minat. Gitu ya. Nah, di laporan itu terlihat ada rekomendasi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Di antara Bapak dan Ibu sekalian, ada mungkin yang muncul itu adalah hanya prioritas 1 atau prioritas 2. Jadi artinya yang mau saya sampaikan bahwa rekomendasi yang kita berikan itu adalah pilihan-pilihan profesi yang kira-kira akan memberikan
probability paling besar untuk bisa memfasilitasi ketiga aspek tersebut. Di mana itu adalah sesuai dengan respon yang beliau berikan pada saat pelaksanaan tes. Nah, tapi kembali lagi tidak bisa dengan serta-merta mengikuti ini, karena adalah suatu keyakinan saya, penilaian yang paling baik itu adalah penilaian dari orang tua, utamanya adalah dari ibunya. Jadi ibunya yang lebih tahu mengenai gambaran daripada siswa yang bersangkutan. Adapun laporan psikologi ini sifatnya adalah sebagai secondary opinion. Jadi artinya setelah ibu melihatnya, oh cocoknya dia masuknya ke sini, lihat, oh ternyata pas, berarti kurang lebih seperti itu. Atau sekiranya apa yang ibu yakini dengan apa yang dari hasil assessment ini sampaikan agak berbeda, bisa jadi ada perhatian ibu yang terlewatkan. Nah, jadi mudah-mudahan laporan ini bisa memberikan feedback untuk Bapak dan Ibu, mengenali lebih dalam daripada putra Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, ini yang tidak kalah pentingnya, supaya setelahnya didiskusikan dengan siswa yang bersangkutan. Karena dalam usia-usia saat ini, apalagi dalam penentuan profesi, dikhawatirkan nanti pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada teman, gitu kan. Apalagi kalau dia memilih jurusan itu adalah ikut-ikutan temannya, gitu ya. Dikhawatirkan nanti semester 1, semester 2, dia masuk, semester 3 dia pindah jurusan. Jadi sudah habis waktu, habis tenaga, habis biaya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan rekomendasi profesi. Nah, kalau dicontoh di layar, kita bisa melihat di sini ada contohnya rekomendasi yang pertama, sound engineer, pendidikan musik, kritikus musik, gitu ya, dan turunan. Jadi ketika membaca ini tidak bisa, bukan berarti batasannya hanya ini. Jadi, dan profesi-profesi lain yang berhubungan dengan profesi yang digambarkan di sini. Lalu misalnya profesi rekomendasi kedua, broadcasting, ilmu perpustakaan, sastra, televisi, jurnalistik, dan turunannya. Jadi yang terkait dengan linguistik atau yang terkait dengan jurnalistik. Lalu kemudian ada ilmu gizi, ilmu kesehatan, kesehatan lingkungan, dan selanjutnya. Jadi artinya cara membacanya seperti itu. Nah, kalau sekiranya nanti bisa jadi di antara Bapak dan Ibu ada yang putranya itu memilih, wah cocok ini dengan rekomendasi yang pertama. Tapi ada juga yang mungkin cocoknya itu adalah dengan yang rekomendasi ketiga. Jadi artinya memang apa yang kita berikan ini itu adalah masukan gitu ya, untuk memberikan yang paling memberikan kemungkinan supaya siswa bersangkutan bisa bertumbuh dan berkembang di profesi tersebut nantinya. Jadi kita memberikan risalahnya. Kalau sekiranya nanti pada saat dipelajari lebih dalam, ternyata ketika ditanya dengan siswa yang bersangkutan, dia lebih cocok dengan rekomendasi ketiga, tidak masalah. Atau dia lebih cocok dengan rekomendasi kedua, juga tidak masalah. Namun kalau sekiranya dia memilih sesuatu yang di luar rekomendasi, bukan berarti itu salah juga. Jadi artinya, karena kembali lagi yang tadi saya sampaikan, tes psikologi itu sifatnya adalah relatif per saat ini dan sangat subjektif terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi siswa yang bersangkutan. Dengan laporan ini sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu, lalu kemudian Bapak dan Ibu mendiskusikannya dengan siswa, lalu tiba pada pemahaman tentang sebenarnya siswa tersebut seperti apa, mudah-mudahan ini akan bisa nomor satu, membentengi dirinya daripada pengaruh teman-temannya, gitu ya, yang artinya adalah udah ikut aja ke sini atau udah masuk aja ke sini, gitu ya. Dia jadi lebih mengenal dirinya. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan dia juga bisa berkembang atau bertumbuh di profesi yang nantinya akan dipilih. Karena tujuan daripada pelaksanaan tes ini ujung-ujungnya adalah itu, untuk memberikan area pertumbuhan paling optimal bagi siswa yang bersangkutan. Dari saya itu, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini di halaman, kita tiba di halaman terakhir. Ya, di halaman terakhir. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Ibu. Dari hasil yang kami dapat itu, more or less itu ya hampir sama. Sebelum hasil ini diterima oleh saya, kami sudah berdiskusi dengan si anak. Yeah. Yang saya mau tanyakan adalah, saya udah tahu anak kami kebetulan ini anak paling kecil. Dia punya 2 kakak yang sudah bekerja, jadi terlalu jauh ya bedanya.
apakah ada pengaruh atau dia mengcopy si kakak-kakak ini sehingga dia memilih jurusan yang ada di kedua kakaknya ini. Gitu, Tapi kalau saya lihat dengan hasil itu ya memang itu yang dia sampaikan kepada saya, jadi benar gitu. Betul. Ya, jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa pilihan daripada siswa yang bersangkutan itu tidak lepas daripada pengaruh baik internal keluarga ataupun eksternal keluarga. Kalau yang paling utama sih sebenarnya rata-rata yang kami jumpai dari sepanjang kami melakukan tes psikologi itu adalah profesi orang tua, utamanya ayahnya. Namun artinya juga bisa juga dari kakaknya seperti itu. Jadi ya mendukung daripada pertanyaan Ibu seperti itu. Baik, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, saya Pak. Baik Ibu. Iya, gini Pak, mohon maaf tadi saya sih baru join di 16.30, cuman saya nggak tahu mulai jam berapa sebenarnya. Yang saya mau tanya Pak, memang kalau lihat dari hasil ini memang sesuai minat gitu ya Pak ya, tapi bukan meng-underestimate anak saya sendiri. Kalau melihat dari kemampuan intelektual gitu, saya sendiri terus terang kalau cukup gitu, hanya karena hasilnya nih rata-rata kalau dari intelektualnya tuh cukup anak saya ini. Walaupun dari sisi minat semua itu memang minat dia sekali gitu, dan itu memang yang kita harapkan gitu. Cuman apakah dari hasil yang rekomendasi profesi ini hanya semata dari minatnya atau ada kecerdasannya juga, Pak? Betul, baik. Ya, jadi bahwa yang tadi mau saya sampaikan kepada Ibu, gitu ya, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa dalam penentuan rekomendasi profesi itu kita memperhatikan 3 faktor. Jadi faktor pertama itu adalah potensi daya pikir, yang kedua itu adalah kepribadian, dan yang ketiga itu adalah minat. Yang mana penekanan yang paling besar itu adalah faktor kedua dan faktor ketiga. Mengapa? Karena faktor pertama ini sifatnya itu plastis. Jadi artinya bisa berkembang seiring dengan latihan, seiring dengan perbaikan, seiring dengan stimulasi, jadi bisa berubah. Tapi ketika kita berbicara mengenai karakter atau kita berbicara mengenai minat, kecuali ada sesuatu kejadian yang sangat signifikan pada individu yang bersangkutan, itu bisa berubah. Jadi artinya adalah tingkat perubahan daripada kedua faktor yang kedua dan yang ketiga ini lebih lambat atau cenderung tetap dibandingkan perubahan yang pertama. Faktor yang pertama maksudnya. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, kalau sekiranya minatnya memang sejalan dengan apa yang disampaikan atau yang tertulis di hasil tes, gitu ya, berarti kendalanya itu ada di tingkat kemampuan. Nah, kalau yang di tingkat kemampuan, berarti kalau sekiranya kemampuan dia saat ini itu adalah tadi Ibu bilang cukup, gitu, relatif cukup, gitu, dan Ibu yakin bahwa itu harus ditingkatkan, gitu ya, berarti ya dia harus ditingkatkan. Dan kalau sekiranya dia sulit untuk meningkatkan, nah dikhawatirkan ada beberapa lagi. Bisa jadi nomor satu itu adalah terkendala karena aspek daripada konsentrasi. Yang paling banyak itu adalah konsentrasi. Yang paling banyak itu adalah fokus. Karena seringkali ketika dia tidak fokus, maka tentu akibatnya sulit dia untuk belajar berapapun lamanya dia belajar. Jadi ketika pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan, ini adalah sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang tua sebelumnya. Dan dari apa yang kami selami setelah wawancara, kemudian ada proses selanjutnya gitu ya, kami mendapati ada satu kenyataan, yaitu artinya adalah banyak daripada siswa ini yang kemudian menghadapi gangguan fokus. Nah, gangguan fokus ini yang membuat dia itu sulit untuk berkembang terkait dengan pembelajarannya, hasil belajarnya atau kemampuannya kurang. Jadi kalau dari kami, Bu, kalau sekiranya memang minatnya dan sesuai dengan yang dia minatkan, gitu ya, sesuai dengan apa yang rekomendasi di tes, itu bagus, gitu ya, terkait dengan kemampuan dia, nah itu harus ditingkatkan. Jadi artinya kemampuan itu mengikuti minat dan bukan dibalik, gitu, bukan minat mengikuti kemampuan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ya, Ibu, silakan Ibu.
Saya mau tanya, ini tadi kan kebetulan anak saya, kalau saya cek tadi ini hasilnya rekomendasi untuk kecemasan pada ujiannya kan tinggi, Pak. Iya. Tapi dia kalau untuk secara nilai, dia masih bagus gitu ya, Pak. Iya. Jadi saya agak bingungnya dia bertolak belakang. Satu, kecemasan ujiannya dia tinggi, tapi secara umum, secara garis besar dia masih nilainya masih dapat ranking gitu. Iya. Dari kecemasan itu, apakah berpengaruh dengan rekomendasi? Karena yang dia pilih itu nanti dia ingin ke Akpol kan, Pak. Nah, saya bilang kalau di Akpol itu nanti kan kemudian mungkin kerjanya akan banyak benturan. Karena mungkin hubungannya dengan masyarakat. Kalau di interpersonal dia mungkin masuk bisa, intranya juga bisa masuk. Hanya saja berkaitan dengan kecemasan itu dan kondisi tidak nyaman, apakah nanti mempengaruhi dengan pilihannya itu, Pak? Ya, baik. Jadi Ibu, ketika kita berbicara mengenai ketidaknyamanan itu ya, pengaruhnya terkait dengan pengaruhnya terkait dengan kinerja dalam artian performa dia, misalnya di sekolah gitu ya saat ini, itu adalah dari pengalaman kami melakukan tes itu, banyak sekali kami mendapatkan bahwa siswa-siswa yang berprestasi gitu ya pada saat dia di SMA, pada saat dia di perkuliahan atau di masa studi setelahnya, itu tidak sejalan dengan performa dia di saat ini. Jadi artinya kembali lagi bahwa tantangan yang dia hadapi pada saat dia nanti ke depan itu akan berbeda. Jadi kalau sekiranya dia memiliki potensi kecemasan yang tinggi, tapi kemudian performa dia di SMA ini itu adalah cukup mumpuni atau cukup masih baik gitu ya, tetap kita harus mensoroti terkait dengan potensi kecemasan tersebut. Dia khawatirkan potensi kecemasan ini nantinya akan menghambat dia, atau justru, nah ini yang saya agak wanti-wanti, tapi mungkin tidak, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, atau bisa terjadi itu akan munculnya itu adalah pada saat masa sesudah daripada SMA ini. Jadi kalau Ibu pernah mendengar atau ada kasus di mana karena skripsinya ditolak oleh dosennya, lalu dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, padahal siswanya kalau dicek track record-nya, siswa berprestasi di sekolahnya, di SMA-nya dulu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya lebih ke arah aspek kecemasan ini, ya, itu perlu diperhatikan juga. Demikian Ibu. Jadi artinya tidak bisa dijadikan sebagai suatu kesimpulan kalau sekiranya dia itu berprestasi, maka itu bertolak belakang. Melainkan itu perlu ditelusuri lagi bagaimana cara untuk mengendalikan potensi kecemasan dia. Jadi kita perlu juga untuk memverifikasi dulu apakah hasil atau indikasi bahwa si siswa yang bersangkutan ini memiliki potensi kecemasan itu benar adanya atau tidak. Kalau sekiranya ada, nah bagaimana cara kita untuk kemudian meng-cope itu, bagaimana caranya kita mengatasi itu. Jadi melalui tadi yang saya sampaikan, diskusi antara orang tua, sharing dengan orang tua, kalau sekiranya kurang, lalu kemudian naik ke konselor di sekolah, pastikan Bapak Ibu guru juga memiliki pengalaman bertahun-tahun mendampingi siswa yang serupa mungkin, juga bisa memberikan masukan, dan sekiranya itu memang masih kurang optimal juga, baru kemudian kita bisa melakukan bantuan dari luar. Baik. Tadi ada pertanyaan Ibu Rosali. Iya Pak. Ya. Mau tanya Pak, itu anak saya kan potensi kecerdasan dan minatnya yang tertinggi itu di musikal dan interpersonal. Tapi rekomendasi profesinya nggak ada satupun yang ke musikal. Oh ya Ibu, betul. Tadi kembali lagi Ibu yang saya mau sampaikan, mohon maaf bahwa artiannya terkait dengan penentuan profesi atau rekomendasi profesi itu tidak didasari hanya pada minat, melainkan juga dari potensi kecerdasan, lalu kemudian kepribadian dan juga minat. Nah, ketiga faktor tersebut kita kombinasikan dan kita datang atau kita tiba pada rekomendasi-rekomendasi yang tertulis di laporan.
rekomendasi profesi yang kita sajikan itu adalah yang kurang lebih nomor 1 didasarkan pada respon siswa yang bersangkutan, dan yang nomor 2 itu adalah yang paling baik untuk memfasilitasi ketiga faktor tersebut. Jadi artinya bisa jadi memang mungkin Ibu melihatnya bahwa tidak sepenuhnya sejalan dengan minat seperti itu, karena memang bukan hanya bergantung pada satu faktor saja. Demikian. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Boleh tanya Pak? Ya silakan Ibu. Saya tanya Pak. Ya Bu, ya Ibu Yulina Ibu ya. Ibu Yulina. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu. Mau tanya nih Pak, saya mewakili Ibu Yuliana terkait dengan ini apa namanya rekomendasi profesi. Ya Bapak. Yang pertama mau tanyakan itu berdasarkan prioritas Pak ya, yang 1, 2, 3 itu. Betul Bapak. Jadi itu berdasarkan prioritas, tapi tetap itu artiannya adalah yang baik 1, 2, 3 itu artiannya yang terbaik untuk memfasilitasi siswa yang bersangkutan. Ini Pak, kalau saya baca terkait dengan rekomendasi Pak ya, ini kok kelihatannya dengan keseharian anak saya itu agak berbeda gitu loh Pak. Betul. Di sini kan seperti contoh rekomendasi profesi pertama itu kan broadcasting, kemudian ilmu perpustakaan, sastra, televisi dan film, dan jurnalistik. Padahal kalau keseharian anak saya itu jarang sekali yang namanya punya hobi atau minat untuk membaca dan sebagainya. Nah, itu kan sangat agak bertolak belakang dengan rekomendasinya ini Pak. Kira-kira apa penyebabnya itu Pak ya? Oke. Jadi setidaknya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Nomor 1 itu artinya adalah bahwa bisa jadi itu adalah potensi-potensi dorman yang memang belum muncul Pak. Jadi selama ini belum dieksplorasi. Jadi baru ketahuan pada saat sekarang. Gitu. Jadi bahwa yang bersangkutan itu memang memiliki minat ke sana. Bisa jadi dorman itu karena baik dari siswa atau baik dari orang tua tidak terlalu memperhatikan ke aspek tersebut. Jadi nomor 1 penjelasannya itu. Nomor 2 itu juga bisa daripada penjelasan bahwa kenyataan semua tes itu pada akhirnya adalah self-assess. Self-assess itu artinya bergantung daripada respon yang ditulis oleh siswa yang bersangkutan. Jadi kalau seumpamanya siswa yang bersangkutan mengisinya itu asal-asal gitu ya, ya otomatis hasil pembacaan kita pun juga jadi asal gitu. Karena bergantung daripada bagaimana dia menjawab atau memilih daripada pilihan-pilihan yang disajikan. Kurang lebih 2 itu Bapak. Iya, masalahnya itu berbeda sekali gitu loh. Makanya kalau yang kedua apa Bu? Oh, yang kedua. Yang kedua itu sound engineering, pendidikan musik. Musik gitu ya. Kritikus dan pengamat musik. Musik direktor, musik penampil tunggal atau kelompok musik marketing. Nah, padahal selama ini juga nggak pernah melihat beliau itu main musik atau nyanyi segala macam. Ada alatnya tapi tidak mau. Kalau seandainya memang dia mau gitu kan, sedikit aja dia memainkan alat musik yang tersedia gitu loh. Ya piano, ya gitar. Enggak, dia tidak memainkan itu. Makanya saya bingung. Ini hasilnya Jadi hasil yang tadi Bapak Ibu, nomor 1 yang kami mau sampaikan kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, yang memiliki pemahaman terbaik terkait dengan siswa yang bersangkutan, itu adalah orang tua, utamanya adalah ibunya gitu ya, karena yang memperhatikan dari kecil kan seperti itu. Dan yang kedua itu adalah bahwa dengan demikian masukan atau laporan dari tes psikologi ini sifatnya itu adalah sebagai masukan atau secondary opinion. Jadi bisa jadi itu adalah mendukung gitu kan. Kalau sekiranya tidak mendukung atau bertolak belakang, jangan pula langsung dengan serta-merta ditolak. Bisa jadi apa yang kita lihat bias. Jadi kita melihatnya bias. Mungkin kita tidak melihat area yang belum terlihat. Jadi itu bisa dengan diskusi gitu kan, mungkin bicara dengan siswa yang bersangkutan gitu.
Atau mungkin bicara dengan keluarga lain, apa kakak, apa adik, gitu kan? Bagaimana kira-kira? Jadi memang pada akhirnya itu akan melibatkan aspek daripada diskusi setelahnya. Jadi diskusi ini yang kemudian nanti harapannya bahan diskusi ini itu adalah menggunakan daripada laporan psikologi ini yang tujuannya adalah untuk memberikan pengenalan lebih dalam bagi siswa tersebut mengenali dirinya. Demikian, Ibu. Tapi nanti kalau sekiranya Ibu misalnya masih ada, kok saya masih agak bingung gitu atau masih belum yakin sekali gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang kedua, yaitu adalah tes yang dikonfirmasi, yaitu melibatkan namanya wawancara. Jadi artinya itu sifatnya personal. Jadi artinya tesnya tidak bisa dilakukan secara klasikal atau bersama-sama seperti itu. Demikian kurang lebih, Ibu. Oh gitu. Iya ya Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tadi ada Ibu, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau di chat saya membaca di sini ada pertanyaan kalau rekomendasi dari Ibu Lili, kalau rekomendasi profesi tidak sesuai dengan minat, sebaiknya bagaimana? Nah, itu tadi sama seperti yang tadi saya sampaikan kepada Ibu Yuliana, bahwa ketika rekomendasi profesi itu tidak sesuai dengan minat, bisa jadi artinya adalah nomor satu, atensi kita memang belum memperhatikan aspek tersebut. Jadi artinya kita melihat ada bias daripada cara kita atau persepsi kita terhadap Ananda. Jadi mungkin ada aspek yang belum terkembangkan. Jadi saran kami supaya untuk lebih mengenali, libatkan juga kakaknya, libatkan juga adiknya untuk diskusi. Dan diskusi seperti ini akan jauh, menurut saya penting untuk dilakukan. Dan saya menaruh perhatian yang sangat serius terkait dengan hal ini supaya tidak salah jalan. Jadi seringkali nanti kalau udah semester 1, semester 2 masuk, lalu kemudian semester 3 berubah pikiran kan apa istilahnya, merugi gitu ya daripada Ananda gitu, waktunya, tenaganya dan lain-lain. Jadi investasikan waktu untuk berdiskusi, luangkan waktu secara spesifik gitu kan, untuk menentukan ini, untuk menentukan kira-kira nanti Ananda ini mau kemana profesinya atau di universitas itu mau kemana. Yang kedua, kalau sekiranya Bapak dan Ibu masih kurang yakin juga, Bapak dan Ibu bisa juga melakukan tes dengan melibatkan wawancara. Sosiologi. Betul. Jadi nanti kita bisa melakukan tes yang sifatnya itu adalah dengan wawancara. Demikian kurang lebih Ibu Lili, jawaban dari kami. Ya, betul. Jadi nanti kalau sekiranya masih ada pertanyaan, itu bisa dilakukan dengan tes secara personal. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kami membuka layanan tanya jawab, tidak hanya dibatasi pada saat ini, gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu silakan berdiskusi, gitu ya. Kami akan memfasilitasi semaksimal mungkin daripada pertanyaan Bapak dan Ibu, karena tujuannya itu adalah bagaimana mengembangkan Ananda, bagaimana mengembangkan putra dari Bapak dan Ibu sekalian, supaya bisa mengoptimalkan potensinya. Jadi di hari-hari ke depan, kalau sekiranya nanti ada pertanyaan, silahkan melalui WhatsApp, gitu ya. Nanti kami akan jawab. Juga rekan-rekan di sini akan menjawab, membantu menjawab, mengarahkan, gitu ya. Dan kalaupun sekiranya nanti dibutuhkan untuk melakukan namanya tes assessment personal, gitu ya, nanti itu juga bisa dikomunikasikan kemudian untuk diaturkan jadwal. Oke, ya betul. Kalau sekiranya ada pertanyaan untuk pengaturan jadwal, ya Ibu Lili, itu artinya bisa nanti secara wawancara secara online, atau sekiranya memang ingin bertemu juga bisa melalui pertemuan secara datang ke tempat seperti itu. Jadi dari kami mungkin itu dulu. Namun sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Kembali lagi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa laporan ini supaya jangan hanya dibahas untuk saat ini saja, lalu kemudian disimpan di lemari, gitu ya. Tapi supaya setelahnya diperlihatkan kepada Ananda, dikasih tahu, gitu ya, supaya dia bisa tahu, oh ternyata dirinya seperti ini.
oh ternyata area yang harus diperbaiki seperti ini. Kalau sekiranya memang ada perbedaan, saya yakinkan bahwa perbedaan tersebut yang lebih tepat itu adalah milik orang tua, utamanya itu adalah ibunya. Demikian. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Bapak dari Brian Yunus. Oh ya, maaf, saya tadi tidak fokus ya. Apa saja dari papanya Brian Yunus kelas 12A, apa saja tips supaya tidak muncul kecemasan dalam ujian? Jadi penelitiannya itu mengenai kecemasan dalam ujian ini banyak, Bapak. Jadi salah satunya itu adalah yang menyebabkan yang disebut test anxiety itu adalah terlalu banyak screen time. Atau yang disebut sebagai infinite pool, gitu. Saat ini namanya infinite pool. Jadi artinya kecenderungan siswa untuk terlalu lama tatap monitor. Jadi sebenarnya batasannya itu adalah 5 jam per hari. Jadi kalau di atas 5 jam per hari itu sudah masuk ke dalam pengguna yang relatif itu addicted, gitu ya. Kalau itu sifatnya adalah yang sifatnya continuous. Kalau bekerja kan pasti ada batasannya, artinya tidak secara 5 jam lalu kemudian non-stop. Pada siswa yang memiliki kegandrungan atau kecanduan terkait dengan game, gitu ya, mereka bisa bertahan bukan lebih dari 5 jam, tapi 1 hari bahkan bisa lebih, gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa utamanya dalam kondisi pandemi ini, di mana mungkin persekolahan itu juga bisa dilakukan secara mandiri, gitu ya, oleh siswa yang bersangkutan. Jangan sampai siswa yang bersangkutan itu kemudian terjebak ke dalam kondisi di mana dia menghabiskan waktunya dengan bermain game online atau bermain game secara berlebihan atau internet berlebihan. Karena itu akan mempengaruhi white matter di otak, ya. Jadi artinya risetnya mengatakan bahwa itu akan menipiskan white matter di otak yang juga pada akhirnya efeknya adalah irreversible. Awalnya bisa membalik dengan sendirinya, tapi kemudian karena itu terus continuous, gitu ya, lama-lama dia tidak bisa membalik. Itulah sebabnya kenapa nomor 1 tips dari kami itu adalah supaya didiskusikan juga, Ananda, ini tingkat kecemasanmu terlalu tinggi. Salah satu hasilnya risetnya itu mengatakan bahwa screen time terlalu lama. Nah, coba dikurangi screen time-nya, bukan tidak boleh, tapi boleh, tapi dibatasi atau diberikan semacam jeda-jeda supaya artinya juga tidak memunculkan kecanduan terhadap siswa yang bersangkutan. Itu satu. Nah, kalau sekiranya dia tidak melakukan itu, screen time yang berlebihan, lalu apa solusinya? Spend lebih banyak waktu outdoor. Spend lebih banyak waktu outdoor, yang terbaik itu adalah di alam. Kalau sekiranya ada taman, gitu ya, atau ada alam yang melibatkan air mengalir di dalamnya, gitu ya, karena risetnya ternyata ada yang disebut sebagai ART atau Attention Restoration Theory, itu mengatakan bahwa spend time di hadapan air atau taman yang ada komponen airnya, gitu ya, mengalir, gitu ya, itu akan juga bisa memperbaiki daripada atensi siswa. Jadi kalau seumpamanya ada taman di rumah bagus, kalau seumpamanya tidak, ya bisa diajak juga spend waktu di luar, gitu ya. Mungkin juga bisa melakukan pembelajaran mandiri di taman. Kita akan jauh lebih optimal kalau sekiranya orang tuanya juga bisa terlibat, gitu ya, sehingga muncul interaksi antara orang tua dan siswa di alam terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, itu adalah sebenarnya terkait dengan harus disadarkan lagi kepada siswa bahwa inilah dirinya dan inilah sebenarnya tujuannya dia yang cocok. Apakah sesuai, bisa sesuaikan dulu sama dia. Kalau itu sesuai, gitu kan, lalu kemudian sampaikan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan, kasih feedback kepada Ananda bahwa effortmu terkait untuk mencapai tujuan itu masih kurang. Jadi artinya apa? Yang paling akhir setelah tadi spend waktu di alam, lalu kemudian screen time diturunkan, yang paling akhir adalah engine-nya harus dihidupkan. Jadi dia harus punya passion. Passion-nya itu harus muncul. Bahwa artinya dia melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguntungkan buat dirinya sendiri, bukan buat orang tuanya. Nah, kalau kesadaran ini muncul, yaitu adalah nomor 3 ini muncul, maka mudah-mudahan effort nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu akan menciptakan suatu
perubahan yang sangat masif pada Ananda. Jadi dengan demikian dari saya tipsnya terkait dengan mengatasi kecemasan itu adalah di 3 hal tersebut, Pak. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini dari Ibu Angela Elizabeth. Nah, ini bagus ini pertanyaan Ibu Lili ya. Apakah kecemasan ujian itu wajar? Bukankah kecemasan? Jadi begini Ibu, tingkat kecemasan itu memang wajar. Memang wajar, justru kalau seumpamanya di hasil tesnya itu tidak muncul kecemasan, artinya kecemasan yang 0 malah berbahaya. Tapi tingkat kecemasan yang harus sampai hanya pada takaran memotivasi orang. Jadi maksudnya kecemasan itu dibutuhkan sampai pada level tertentu karena itu akan memotivasi dia untuk bergerak. Tapi ketika tingkat kecemasan itu sudah lebih tinggi daripada kemampuan dia untuk mengcope, jatuhnya bukan memotivasi, justru akan membuat dia demoralisasi. Jadi artinya tingkat kecemasan itu harus berada pada takaran di mana membuat dia bergerak, tapi tidak terlalu tinggi sampai menghentikan dia. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi saya sampaikan bahwa kalau sekiranya itu rendah dan menengah, nanti seiring berjalannya waktu itu akan dengan dia membiasakan itu ya menghadapi apa yang membuat dia cemas, itu dia akan bisa gain control terhadap dirinya sendiri gitu. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi kalau tinggi kita harus bantu. Kita harus bantu supaya kita ajak diskusi, kita arahkan supaya dia bisa meregulasi itu. Dengan dia bisa meregulasi, dia bisa membuat itu lebih terkontrol pada dirinya. Nah, mudah-mudahan ke depan itu akan jauh lebih baik. Demikian kurang lebih jawabannya, Ibu. Apa pendapat Bapak terhadap orang yang sukses berkarir di luar jalur pendidikan formal? Nah ini, ya. Jadi memang Ibu, Bapak, bahwa perlu disadari juga, utamanya pada generasi-generasi sebelumnya, di mana tentu Bapak dan Ibu mungkin pada kebanyakan memilih karir mungkin tidak melalui, pada saat bersekolah maksud saya, tidak melalui tes psikologi gitu. Tapi di antara Bapak dan Ibu pasti sukses ya, bisa jadi itu adalah di bidang yang sesuai dengan bidang studi Bapak atau bisa jadi di luar bidang studi Bapak. Nah, ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya bukan daripada yang tadi saya sampaikan dari segi aspek kemampuan atau dari segi kecerdasan. Itulah sebabnya selama sekian lama pengalaman kami di Total Mind Learning melakukan assessment, kami tiba pada suatu kesimpulan bahwa keberhasilan itu ditentukan 80% oleh psikologi. Oleh psikologi dan 20% itu adalah oleh strategi. Maksudnya artinya bukan seberapa apa yang dia tahu, tapi bagaimana. Jadi lebih ke arah mengapanya. Jadi si siswa atau Ananda ini harus bisa menjawab pertanyaan mengapa supaya dia bisa termotivasi untuk bergerak mencapai tujuannya. Jadi bukan apa atau bagaimana, tapi dia harus selesai di mengapanya dulu. Mengapa dia harus melakukan itu? Mengapa dia harus memilih jalur ini? Kalau dia bisa menjawab itu, maka dia sudah selesai 80% daripada tugasnya. Dan itu yang kita harapkan ketika dia bisa menjawab mengapa, muncul suatu kondisi yang disebut learning kinetics. Learning kinetics itu adalah ketika dia belajar karena dia lapar. Jadi dia belajar bukan karena dipaksa orang tuanya atau bukan karena iming-iming dapat hadiah gitu ya, melainkan karena memang dia ingin sendiri. Nah, menurut saya yang paling utama itulah sebabnya kenapa saya sangat mengencourage Bapak dan Ibu untuk spend waktu, untuk menginvestasikan waktu, kita bangun mereka untuk memberikan kesadaran kepada mereka, kamu harus selesai di mengapanya. Kamu harus sadar bahwa kamu belajar itu adalah untuk kebutuhanmu sendiri. Nah, nanti terkait dengan karena itu adalah dia sadari ketika apa yang dia lakukan itu adalah kegunaannya itu adalah untuk dirinya sendiri, maka otomatis berbagai cara atau strategi akan mengikuti setelahnya. Dan bukan tidak mungkin artinya adalah kesalahan-kesalahan yang sebelumnya termasuk kesalahan jurusan misalnya itu akan bisa terkoreksi dengan sendirinya karena dia memiliki motivasi yang cukup besar. Maksud saya mau menjelaskan begini.
Contoh realnya itu ada dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu, ada siswi yang IPS. Tapi dari hasil tes psikologinya menunjukkan bahwa dia itu cocoknya jadi dokter. Nah itu kan jauh sekali. Kok bisa dari IPS lalu kemudian jadi dokter, spesifiknya dokter gigi gitu ya. Dan ternyata pada saat dia kelas 12 kalau saya tidak salah gitu ya, dia mengikuti dia punya passion tersebut, dia mengikuti dia punya arahan tersebut gitu ya, apa yang dia inginkan, dan kemudian dia akhirnya masuk diterima di jurusan kedokteran gigi di UI. Jadi artinya bukan tidak mungkin walaupun dia IPS dia bisa menjadi dokter. Tapi intinya dia harus selesai dulu di mengapanya. Nah, untuk bisa selesai di mengapa ini, itulah sebabnya kenapa kita harus spend waktu dengan Ananda, memberikan penjelasan, diskusi panjang lebar, supaya dia bisa menggerakkan engine-nya sendiri, dia bisa hidupkan engine. Oke, saya lihat lagi di sini. Oh ya, Ibu. Ya, baik, Pak Brian Yunus. Terima kasih juga, Bapak. Senang bisa membantu. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya yakin bahwa sesi ini belum memfasilitasi sepenuhnya. Itulah sebabnya kenapa kita memberikan juga nomor WhatsApp, di mana nanti Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi. Intinya adalah silakan didiskusikan apa-apa yang nanti kira-kira permasalahan, pertanyaan yang muncul setelahnya, kami siap membantu. Ibu Yuliana, kalau nomor pribadi Ibu itu ada di lembar apa namanya Bu? Lembar laporan. Jadi di lembar laporan itu nanti bisa inikan lagi, di telepon atau di WhatsApp. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, jika demikian, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, kami haturkan banyak terima kasih. Kami mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan daripada layanan kami. Kembali lagi, kalau ada pertanyaan di kemudian hari, setelah Bapak dan Ibu berdiskusi dengan putra Bapak dan Ibu sekalian, kami siap membantu. Silakan dilayangkan saja WhatsApp-nya, nanti kami akan menjawab. Dan sekiranya nanti ada kebutuhan untuk melakukan konfirmatory test atau tes pengulangan, nanti bisa dijadwalkan. Dari saya itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, ini ada lagi. Oh ya, baik. Oh ya, Ibu Maria, Ibu Ningrum. Ya, ini Ibu. Saya mendengar juga katanya Ibu sedang serak suaranya. Jadi semoga lekas sembuh Ibu. Dan dari saya itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk segala atensinya. Maaf kalau ada segala kekurangan. Selamat sore dan semoga sukses untuk Anda sekalian. Ya, akhiri Bapak Ibu, terima kasih. Nah,